Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Nah, anak-anak buka dulu lalu ditandai. Nanti kita akan baca setelah kita bernyanyi. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya sampai aku tiba di negeri baka. Mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Nah, tadi kita sudah bernyanyi, sekarang kita mau merenungkan dan membaca firman Tuhan. Kita buka dari Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Ibu akan bacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 40. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi sesuatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Jadi anak-anak, ini cerita tentang Petrus. Suatu hari Petrus berkhotbah tentang Yesus Kristus. Kemudian Roh Kudus menggerakkan hati orang-orang itu untuk mendengarkan cerita Petrus, dan ajaibnya Roh Kudus menggerakkan hati mereka untuk menerima Kristus dalam hidup mereka dengan memberi diri untuk dibaptis oleh para murid Kristus. Kira-kira 3.000 orang dibaptis pada saat itu ketika mereka mendengar cerita dari Petrus. Hebat ya, Tuhan memakai Petrus. Jadi apakah Petrus yang hebat? Bukan. Apakah Petrus yang pintar bicara? Bukan. Tetapi itu adalah karya Roh Kudus. Jadi Roh Kuduslah yang membuat hati manusia, hati seseorang untuk mengikut Tuhan, hati seseorang untuk percaya kepada Tuhan, hati seseorang untuk mau memberi diri dibaptis dan percaya kepada Yesus Kristus. Ibu Anace ingat, ibu dulu juga tidak percaya kepada Yesus Kristus, tapi Roh Kuduslah yang menggerakkan hati ibu untuk menjadi Kristen dan percaya kepada Yesus Kristus. Jadi apakah pengkhotbahnya yang hebat? Bukan. Apakah kita yang hebat? Bukan. Tetapi Roh Kuduslah yang hebat ya. Jadi kita bersyukur kita punya Roh Kudus yang selalu mengingatkan kita akan firman Tuhan dan menggerakkan hati kita untuk percaya kepada Yesus. Mari sekarang anak-anak tutup mata, kita berdoa. Ibu berikan kesempatan untuk anak-anak berdoa di dalam hati, meminta Roh Kudus menolong anak-anak untuk mengenal Tuhan. Tuhan Bapa yang baik, kami berterima kasih karena Roh Kudus ada dalam hati kami, sehingga Roh Kudus mengingatkan kami untuk terus mengasihi Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami benar-benar mencintai Tuhan
dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, semangat belajar, terus jaga kesehatan, Tuhan memberkati.